Bang Safar, bisa dihidupin videonya Bang. Mana udah kelihatan ya? Jadi menyambung apa yang dibicarain tadi, kita dari studi ada 77% generasi Z ini di bakalan akan bekerja lebih keras dari generasi sebelumnya. Kan kalau kita hidup kalau di era-era kita kan selalu diajarin mau bapak-bapak kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya kan? Pertanyaannya sekarang, kalau kita lihat budaya nih ya dari dulu, nggak salah sebenarnya bagus, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pertanyaannya adalah, kenapa moto itu kita nggak bisa robah? Karena begini, bisa nggak kita bersenang-senang dulu, bersenang-senang kemudian gitu ya? Jadi pertanyaannya agak bukan sedikit jokes, tapi agak mendasar sebenarnya. Karena kita hidup sebenarnya untuk hidup, bukan untuk teknologi, bukan untuk nyari uang, tapi untuk hidup, gitu ya. Sekarang ini, di mana teknologi kita sudah semakin hebatnya, ada AI, ada machine learning, ada deep learning, kenapa tidak ada suatu model baru yang berkembang bahwa misalnya dulu kalau kita motong pohon seminggu kelar, ada kapak, ada gergaji listrik 2 hari kelar. Dengan teknologi yang ada berarti logik yang sederhana, matematik sederhana, aljabar lah istilahnya. Berarti harusnya dengan teknologi yang hebat ini, generasi yang sekarang itu harusnya mampu 2 hari bekerja, 5 hari untuk hidup. Jadi misalnya kayak Bang Safar ini 2 hari jadi komisaris, 5 hari balapan terus di Sentul. Gitu. Kira-kira menurut Bang Safar gimana nih? Apakah kita tetap memakai bersakit-sakit dahulu, jadi nanti dia harus kerja karena teknologinya makin maju, jam 5, jam 6 email masuk, dia mesti jawab. Dia bekerja lebih. Sabtu kadang-kadang weekend, dia pakai WhatsApp segala macam. Minggu juga. Akhirnya teknologi kali tidak membantu apa-apa, akan tetap bersakit-sakit dahulu. Nanti kalau udah tua pensiun baru senang-senang. Gimana Bang Safar? Silakan Bang. Terima kasih nih Bang Moncu. Jadi kalau dibilang 77% itu nanti harus bekerja lebih keras, ya. Ya saya pikir sih di setiap generasi seperti tadi katanya Bang Ronald itu ya kejadian ini seperti itu. Karena mungkin generasi seperti generasi kita belum bisa memprediksi kerja seperti apa yang mereka lakukan. Kalau dulu kita kerjanya kerja fisik, barangkali mereka lebih banyak akan kerja otak gitu loh. Tapi memang kalau dibilang kerja hanya untuk mencari nafkah dan kemudian hanya untuk makan, ya itu tentunya itu nomor satu harus kita lakukan. Apakah kita harus kerja keras atau enggak kerja keras. Nah, tapi dan di sini Bang Moncu bilang bahwa bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini bedanya gen Z ini mereka sebetulnya dilengkapi dengan fasilitas yang jauh lebih banyak. Kita bicara yang sudah punya ya teknologi tadi kan waktu dibicarakan oleh Abigail dan Mei segala macam kan semua available, semua sudah ada di tempat. Nah, buat mereka yang sudah ada di tempat, mereka punya kecepatan yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada kita semua. Nah, itu yang memang nggak bisa dihindarkan. Tapi juga ada juga yang tertinggal di belakang. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Bang Rodi. Nah, ini yang barangkali yang akan menjadi challenge adalah adanya technological gap ini, gitu loh. Di mana nggak bisa berangkat sama cepat gitu loh. Yang di depan memang mereka bisa langsung mendekati, gitu ya. Dan mereka terus akselerasinya kan luar biasa. Tadi kita dengar bahwa itu kalau katanya kecepatan atau kapasitas memori itu akan berlipat ganda setiap berapa tahun gitu, akan dua kali gitu. Nah, barangkali challenge ini akan jadi menarik gitu loh. Siapa yang mau ikut
atau yang siapa yang tidak mau ikut atau tidak bisa ikut. Barangkali lebih banyak ke situ. Buat yang bisa dan mau ikut, ya tentunya mereka sudah bisa dengan percepatan itu. Tapi juga barangkali nanti ada juga yang tidak mau dan tidak bisa. Nah, ini yang menarik barangkali ya untuk kita lihat apakah mereka lah yang 77% yang bekerja keras itu, dan sisanya adalah yang 23% ini yang memang sudah punya fasilitas yang baik tadi itu gitu loh. Tapi barangkali saya nggak mau berdebat mengenai angka itu. Yang menjadi pikiran saya adalah ke depan ini yang menjadi kunci adalah kelincahan. Ya, jadi kita harus sanggup melakukan pekerjaan ataupun kegiatan yang kira-kira nggak mungkin kadang-kadang nggak sama dengan apa yang kita pelajari selama sekolah atau disiplin ilmu yang kita pegang gitu loh. Nah, ini mungkin berangkat dari pengalaman saya juga gitu. Dari tadi teknik lingkungan diperkenalkan, ngapain jadi ngurusin asuransi sama pelayaran gitu. Nah, ini agility ya. Jadi sanggup untuk melakukan hal memang menjadi tugasnya dia pada saat itu. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Dan buat mereka yang punya fasilitas itu, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Karena saya bilang, kalau buat saya masih teknologi is a luxury, adalah suatu kemewahan yang nggak semua orang bisa miliki. Nah, tentunya yang kalau kita berharap adalah bagaimana supaya teknologi ini juga bisa penetrasinya nanti ke semua lapisan masyarakat, sehingga dengan itu maka nggak ada lagi istilahnya eksploitasi dalam parlom, ada yang menguasai dan ada yang tidak menguasai ya, yang seperti itu. Itu kira-kira pandangan saya kira-kira seperti itu, karena kalau kita mau melihat seperti bola kristal bagaimana ke depan, terus terang perbedaannya besar sekali. Bahkan kalau kita bilang hari ini dengan 6 bulan yang lalu saja perubahannya sudah luar biasa, dan itu semuanya didrive oleh teknologi. Buat perusahaan yang punya teknologi dan mampu, buat mereka work from home itu adalah sesuatu hal yang mungkin dilakukan dan bisa efisien. Tapi buat perusahaan yang belum bisa menjalankan, work from home itu sebetulnya kayak cuti akhirnya. Jadi ya, mereka nggak produktif, mereka tetap digaji, ya nggak, perusahaannya nggak bisa dapat output, dan itu sebetulnya disaster. Jadi ini contoh aja gitu loh, contoh bagaimana ketergantungan kita pada teknologi, dan di mana keadaan itu yang akhirnya memaksa kita untuk menggunakan teknologi. Jadi buat siapapun yang punya teknologi dan bisa memanfaatkannya, itu adalah suatu kemewahan atau luxury yang luar biasa. Dan itu kalau memang itu bisa digunakan, harusnya yang tadi bilang bekerja keras, bukan hanya kerja, bisa menikmati apa yang dikerjakan itu. Itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Safar. Kita sekarang pindah ke Mbak Nadia. Oke. Masih punya dikit lagi ke Bang Safar dulu. Melanjut lagi nih dikit Bang Safar, apa yang diomongin Ronald barusan. Karena memang anggaplah nanti perkembangan horizontal itu mengakibatkan kompetisi memang akan jadi semakin tinggi, karena orang kreatif akan banyak, orang smart juga akan banyak. Kalau dari studi itu disebutkan bahwa 75% dari Gen Z ini say more other way of getting education than going to college. Jadi mereka itu menganggap bahwa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, karena dia butuh untuk jadi smart, dia mesti punya knowledge yang cukup luas. Dia anggap institusi formal itu belum tentu cukup, karena pelan biasanya institusi formal itu pelan untuk mengadaptasi perkembangan. Gimana itu Bang Safar kira-kira Bang? Mute, di-unmute Bang. Siap. Kalau mengkritisi institusi formal,
itu bisa aja kita bilang mungkin nggak up to date, mungkin bisa juga terlambat gitu ya. Tapi memang barangkali ada hal-hal lain yang mungkin saya anggap cukup menarik dari institut formal. Belum tentu kita belajar hal-hal formal di dalam institut itu, gitu loh. Malah kita bisa juga menarik macam-macam manfaat ya dari keberadaan kita di institusi formal. Jadi di sini yang saya harapkan adalah yang tadi disampaikan adalah bahwa kita kepingin juga supaya mereka lebih lincah, lebih bisa menyerap hal-hal yang lain, karena sebetulnya kalau kita bicara informasi itu sendiri itu sekarang nggak usah kita simpen di kepala gitu loh. Ya, itu kita tinggal ambil handphone, kita buka Google mau ngomong apa dia udah bisa jawab. Kalau dulu zaman kita belajar di institusi formal itu harus dihafal semuanya satu persatu gitu loh. Nah, memang ada keberuntungannya kalau kita menghafal itu adalah kita punya kemampuan memori akan dipacu gitu ya, nggak kemampuan untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang sederhana akan bisa jadi lebih cepat. Nah, tapi mungkin saya baru aja tadi ngajar anak saya yang school from home gitu, dia dengan cepat Google aja gitu loh. Jadi buat dia ngapain mesti pusing-pusing kita ingat, ngapain mesti kita pakai menghitung aritmatik 1 tambah 1 sama dengan 2, itu buat dia ya itu basic knowledge. Tapi kalau dia bisa lebih cepat dengan kalkulator di handphone itu bisa lebih baik. Nah, balik lagi kalau memang begitu kita juga akan melihat nih sekarang misalnya khususnya dengan tadi kan kita bicara institusi formal ya, antara kampus ya, mungkin sekolah, mungkin juga perkantoran. Ini akan menarik sekali perubahannya gitu loh, bahwa kita bisa survive gitu ya dalam 6 bulan ke depan ya, setelah 6 bulan kemarin, 6 bulan ke depan ini juga akan merubah. Institusi formal itu juga harus belajar lagi gitu loh. Apa masih perlu punya kampus gede-gede itu ya enggak, dengan sekian banyak ruangan gitu. Nah dan apa yang bisa di-deliver oleh mereka gitulah. Nah ini kita juga misalnya kita sebagai Gen Z ya, mengaku sebagai Gen Z, kita juga mesti melihat apa sih yang mau kita serap sekarang gitu loh, yang kira-kira nanti akan bermanfaat ke depan gitu loh. Masih laku nggak itu jualan-jualan yang selama ini laku? Ya tadi kata Bang Rodi kan sekarang kalau udah diperdekat antara si penjual sama si beli, yang di tengah-tengah kan nggak perlu lagi gitu ya, nggak kira-kira Pak ya. Nah, misalnya saya di banyak industri akan terjadi begitu. Misalnya di pelayaran ini juga menjadi challenge barangkali yang sedang saya pikirkan. Apakah kita perlu punya aset gitu? Jangan-jangan yang punya aset mendingan bank aja gitu loh. Kita menjadi operatornya saja gitu loh. Jadi risiko dari investasinya itu bukan di kita gitu loh. Kita hanya menjalankan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan yang memang berinvestasi. Kira-kira begitu ya. Jadi pola pikir kita harus kita buka dengan sebesar-besarnya. Jangan misalnya kalau kita bicara di tempatnya Mbak Nadia ya. Sekarang yang punya properti dulu kan menganggap gue udah punya gedung nih gitu ya. Hidup gue bakalan aman deh ke depan. Kalau udah nggak ada yang nyewa, setengah mati gitu, percuma juga. Udah bikin bangunan, udah diinvest besar-besar. Jadi there is a lot of changes yang akan terjadi. Kalau tadi kita menggarisbawahi mengenai institusi yang formal, yang cukup mendasar sehingga kita harus berpikir ulang dan siap dengan perubahannya. Gitu.